Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, sahabat tani semua dimanapun berada. Jumpa lagi dengan Lanusia Channel. Di sini saya akan berbagi pengalaman teman-teman ya. Dan sebelum kami tayangkan video ini, bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan ke videonya ya teman-teman. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sahabat tani semua, video kali ini saya akan berbagi pengalaman teman-teman ya, akibat pemupukan yang kurang baik teman-teman ya. Oke teman-teman, saya akan inilah teman-teman ya, sawit ini padahal sawitnya unggul teman-teman ya. Sawitnya sangat baik, tidak ataupun bukan sawit sembarangan teman-teman. Ini adalah sawit yang cukup mahal beli bibitnya itu. Satu pokoknya itu 5 tahun yang lalu. Ini sudah 5 tahun teman-teman ya, sawit ini 5 tahun yang lalu sudah 50.000 per pokok teman-teman ya. Kenapa seperti ini ya? Nah, kita bahas bersama-sama teman-teman ya. Jadi walaupun bibitnya unggul, itu istilahnya tanahnya itu ya standar teman-teman. Ini pada umumnya ya teman-teman ya, di Kalimantan Barat ini, tepatnya di Kecamatan Airpas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Ini yang saya temui di sini adalah banyak sekali tanah yang kurang subur teman-teman ya. Ini diantaranya ini tanahnya yang mengandung kaolin teman-teman ya. Walaupun bibitnya unggul, tapi ternyata ditanam di tanah yang kaolin akan berbeda teman-teman yang ditanam di tanah yang subur teman-teman ya. Jadi kemudian bagaimana toh caranya agar misalkan kita budidaya kelapa sawit atau menanam kelapa sawit ini di tanah yang kurang subur. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk mengantisipasi adalah pengelolaannya diantara perawatan ya, termasuk perawatan gulmanya. Ini kalau gulmanya ini bagus teman-teman, udah disemprot ini. Ini lahannya itu tidak semak teman-teman, ini sudah bagus. Dan kalau perawatan masalah gulma ini udah tidak salah teman-teman ya. Kemudian kenapa toh kok hasilnya sudah dirawat baik, gulmanya bisa disemprot, tidak semak, kemudian bibitnya unggul, kok timbul seperti ini? Apa kendalanya teman-teman sahabat tani? Nah, ini menurut pengalaman saya teman-teman ya. Ini mungkin akan berbeda dengan teman-teman yang di luar sana, mungkin yang mempunyai pengalaman lain ya. Makanya mari kita bersama-sama teman-teman ya, bagi petani sawit yang senior terutama ya, tolong komen teman-teman ya di kolom komentar ya, agar kami bisa lebih baik ke depannya, sehingga kami bisa berbagi pengalaman pada teman-teman yang lain yang membutuhkan. Oke teman-teman, kita kembali ke topik bahasan ya. Kenapa sawit unggul kok seperti ini? Karena satu di antara di tanah yang kurang subur, mengandung kaolin. Nah, caranya di samping pemberian pupuk, sebelum pemberian pupuk, tanah ini sebaiknya diremajakan dengan pupuk organik teman-teman ya. Seperti kalau di sini kan pada umumnya tangkos teman-teman, karena ini daerah kelapa sawit yang petaninya itu menggunakan pupuk organik, yaitu limbah dari pabrik teman-teman ya. Di antaranya tangkos itu limbah juga, kemudian solid juga limbah yang sifatnya limbah
padat teman-teman ya, solid yang sudah padat karena ada juga limbah cair teman-teman. Nah biasanya limbah cair itu ambil perusahaan sendiri ya, dialirkan ke land application lah, ibaratnya di situ ada untuk penyaluran agar tidak tidak menyemari lingkungan, maka dari perusahaan itu limbah cairnya disalurkan di kebun-kebun inti perusahaan. Oke, teman-teman ya, kita kembali ke topik ya. Jadi sebelum kita memberikan pupuk kimia, teman-teman itu untuk mengatasi tanah yang seperti ini, itu dikasih limbah pabrik yaitu solid ataupun tankos ya teman-teman. Ataupun bisa juga dengan abu pabrik teman-teman ya. Teman-teman sudah bisa melihat tayangan-tayangan kami sebelumnya yang membahas masalah tangkos, membahas masalah solid, abu pabrik dan lain sebagainya. Karena sudah saya tayangkan di video-video sebelumnya. Oke teman-teman, setelah dikasih pupuk organik, tangkos, solid ataupun abu pabrik, itu teman-teman bisa juga teman-teman yang di sana mempunyai kompos ataupun pupuk kandang, itu juga bisa teman-teman ya. Kemudian langkah pertama ya, sebelum mengaplikasikan pupuk kimia yang lain, itu pertama kali adalah dolomit teman-teman ya. Dolomit apa fungsinya? Adalah untuk memperbaiki pH tanah, dan itu juga untuk memperbaiki residu-residu yang ada di tanah akibat menggunakan pupuk kimia teman-teman ya. Jadi untuk fungsinya dolomit itu adalah satu untuk menetralisir keasaman tanah, untuk mengembalikan pH yang dari pH rendah menjadi pH standar teman-teman ya. Itu fungsi dolomit. Kemudian apabila teman-teman sudah sering menggunakan pupuk-pupuk kimia yang lain, itu residu di tanah itu akan sedikit demi sedikit dinetralisir dengan dolomit itu teman-teman. Nah, tapi pengaplikasian dolomit itu tidak bisa serempak teman-teman dengan pupuk-pupuk kimia lain ya. Jadi setelah aplikasi dolomit, kemudian sudah turun hujan, walaupun sebulan tapi belum turun hujan teman-teman, itu belum ada reaksi di tanah, kecuali kalau memang musim musim penghujan, walaupun tidak hujan, tanah kondisinya lembab, itu bisa teman-teman. Tapi kalau ini kan musim sekarang kan musim kemarau. Jadi kalau sekarang teman-teman mengaplikasikan dolomit, nunggu sesudah ada hujan, dan kemudian paling minimal sebulan aplikasi dolomit setelah larut dengan air, baru pemupukan kimia yang lain seperti urea, SP36, atau rock fosfat ataupun TSP yang sifatnya mengandung unsur P ya teman-teman ya. Jadi unsur N, unsur P, unsur K, juga unsur Mg magnesium ya. Kalau unsur N itu ada di urea teman-teman kalau pupuk tunggal. Kalau unsur P atau fosfor ataupun fosfat itu ada di SP36 ataupun TSP teman-teman. Nah, kemudian unsur kalium ada di KCl teman-teman ya. Kemudian unsur magnesium itu ada di dolomit, juga ada unsur magnesiumnya, ada sulfurnya, ada kalsiumnya ya. Itu kalau di dolomit. Kemudian yang banyak mengandung magnesium adalah di kiserit teman-teman. Kemudian unsur boron ataupun borat. Nah, itu harus pengaplikasian itu dalam 1 tahun itu ke empat unsurnya itu, ke 5 unsur tadi, mulai dari N, P, K, Mg, dan boron itu yang ke-5 unsur itu harus ada dalam 1 tahun sesuai dengan porsinya masing-masing ya.
Kemudian kalau teman-teman istilahnya tidak mau ribet, menggunakan NPK yang kandungannya itu lengkap teman-teman. Ya ada NPK yang kandungannya 13, 6, 27, 4 plus 0,65 B. Di situ yang saya tahu yang mengandung seperti itu ada di merek dagang NPK sawit Pak Tani. Itu kandungannya NPK sawit Pak Tani itu 3 unsur N-nya 13, unsur P-nya adalah 6% tuh, unsur K-nya adalah 27%, unsur Mg-nya 4%, dan unsur boron ataupun boratnya adalah 0,65% teman-teman. Nah itu kalau teman-teman tidak bisa menggunakan pupuk tunggal ya digunakan pupuk yang majemuk ataupun NPK itu teman-teman ya. Karena di sini terutama di tanah yang kaulin, yang kurang subur lah, banyak menggunakan pupuk itu teman-teman yang ada di Kecamatan Airpas, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat teman-teman ya, itu. Tapi kalau di teman-teman yang di luar sana, mungkin di Sumatera, karena pada umumnya selama saya merantau dari tahun 80 sampai 95 di Sumatera itu baik di Bengkulu, di Palembang, di Lampung, di Jambi, di Sumatera Barat itu rata-rata tanahnya subur teman-teman di sana. Jadi untuk pemberian pupuk itu bisa sedikit agak mudah teman-teman ya, tidak harus pilih-pilih. Andai kata teman-teman gunakan pupuk-pupuk tertentu pun bisa itu masuk karena di Sumatera pada umumnya itu tanahnya itu subur. Kita tidak membahas tanah-tanah yang eee, sulit-sulit tadi yang saya sebutkan tadi teman-teman ya. Kita dipermudah karena saya bukan akademisi, bukan sarjana, jadi saya akan menyampaikan sesuai kapasitas saya. Jadi agar teman-teman bisa juga mudah menangkapnya. Jadi teman-teman, kesimpulannya dalam tayangan ini, jadi ini yang teman-teman lihat di depan saya ini teman-teman ya. Sawit unggul tapi hasilnya seperti ini, tidak sesuai yang diharapkan. Karena apa? Karena memang tanahnya seperti ini, kaulin teman-teman kurang subur, kemudian pemupukan ini tidak sesuai dengan rekomendasi perkebunan. Jadi mupuknya itu asal-asal mupuk, baik jenis pupuknya maupun eh, waktu aplikasinya. Ya, jadi teman-teman di samping teman-teman sudah memberikan pupuk, tapi teman-teman juga ingat aplikasi pemupukan yang tepat itu adalah yang eh, terutama ada curah hujan, tapi tidak terlalu berlebihan ya. Jadi kalau yang paling bagus ini adalah waktu saatnya sesudah hujan tanah kondisi lembab, dan sesudah aplikasi pupuk ada turun hujan paling enggak gerimis teman-teman. Tapi kalau teman-teman habis mupuk kemudian eh, istilahnya turun hujan yang lebat, bahkan sampai durasi ada 1 jam, nah, ditunjang dengan kondisi tanahnya miring lebih daripada 20 derajat, itu teman-teman jangan salahkan pupuknya. Itu teman-teman tidak tepat untuk pengaplikasian pupuk ya teman-teman ya. Perlu ketahui. Kemudian dosisnya, dosis yang 5 tahun ini teman-teman, untuk NPK sawit Pak Tani karena di sini kebanyakan itu pupuk majemuk teman-teman ya, jarang yang pupuk tunggal di sini, ada 1, 2 orang. Jadi kami bahas sekarang yang paling banyak digunakan di sini adalah NPK sawit Pak Tani. Ini umur 5 tahun teman-teman, itu per 4 bulan sekali minimal itu kasih dosis umur 5 tahun ini ya 1,5 kilo teman-teman ya. Jangan kurang dari 1,5 kilo kalau pupuk. Kemudian berarti satu satu kali aplikasi 1,5 kilo berarti
3 kali aplikasi dalam 1 tahun itu adalah minimal 4,5 kilo per pokok teman-teman ya. Jadi dalam 1 tahun ini agar untuk mendapatkan hasil yang maksimal minimal paling sedikit teman-teman ya. Eee tapi juga jangan terlalu banyak teman-teman. Kenapa terlalu banyak? Sebenarnya bagus, tapi anggaran teman-teman yang ataupun cost-nya itu terlalu tinggi. Jadi kalau dalam budidaya kelapa ini, jadi sawitnya bagus, tapi cost-nya tidak terlalu tinggi teman-teman. Kalau teman istilahnya cost-nya terlalu tinggi, hasilnya bagus tidak sesuai dengan hasil ya sama dengan kurang maksimal hasilnya. Jadi bagaimana supaya sawit itu bagus? Ya pemupukan yang rutin. Kalau umur 5 tahun sekarang ini adalah minimal 1,5 kilo per aplikasi. Berarti dalam 1 tahun itu minimal 4,5 kilo. Kemudian waktu aplikasinya tentunya ada curah hujan. Dalam musim kemarau seperti ini tunda dulu teman-teman. Walaupun sudah waktunya pemupukan, tapi belum ada curah hujan, kemarau panjang seperti ini, jangan sekali-kali teman-teman mengaplikasikan pupuk. Itu karena akan maksimal oleh tanaman kelapa sawit. Karena apa? Karena tanaman kelapa sawit itu menyerap kandungan pupuk itu kalau sudah ada hujan ataupun dilarutkan dengan air. Bisa teman-teman, walaupun di musim kemarau teman-teman pupuk bisa. Tapi teman-teman harus menyemprotnya dengan air atau dikocor dengan air agar pupuk itu larut. Nah, itu baru bisa. Jadi ada solusinya kalau teman-teman mau memupuk ya, memupuk sawit di musim kemarau, teman-teman habis aplikasi harus dikocor itu. Ataupun cara pemupukannya melalui pengocoran, itu bisa teman-teman. Kemudian kalau tanahnya yang di atas 20 derajat teman-teman, harus teman-teman paling tidak dibenam ya, agar maksimal. Ada 1 pokok dikasih 3 titik, jadi istilahnya setengah kilo, setengah kilo, setengah kilo bisa. Kalau ditabur, hati-hati teman-teman. Bagaimana supaya pupuk intinya pemupukan itu supaya diserap oleh tanaman. Kalau itu nanti sekiranya ada hujan kok pupuk itu ya itu kurang maksimal. Oke teman-teman, karena keterbatasan waktu ya itu intinya teman-teman agar sawit itu tidak seperti ini, teman-teman itu di samping bibit unggul, perawatan gulma juga ditunjukkan pemupukan tepat dosis, tepat waktu teman-teman ya, dan tepat apa yang dibutuhkan sawit. Jadi kita memupuk bukan kemauan kita sendiri, kita melihat apa yang diminta oleh tanaman. Ya tadi kalau ini yang untuk tidak ribet-ribet mendingan pupuk majemuk itu sudah ada banyak unsur N-nya, unsur P-nya, unsur K-nya, unsur Mg-nya, unsur B-nya, borat itu. Jadi yaitu yang di sini 90% para petani menggunakan pupuk NPK sawit Pak Tani. Saya bukan mempromosikan merek dagang teman-teman ya, kalau ada kandungannya yang 13,627,4 plus 0,65B entah itu dari produk apa silahkan teman-teman, yang penting kandungannya seperti itu. Nah, tapi kalau teman-teman paham dengan pengaplikasian pupuk tunggal bisa, yang penting ada kandungan itu, karena itu sangat dibutuhkan sawit itu semua kandungan itu, jangan ada salah satu yang tidak diberi. Harus itu kelima-limanya itu harus ada dalam 1 tahun minimal ya. Kalau nanti teman-teman menggunakan pupuk tunggal, teman-teman harus cermat untuk mengatur dosisnya. Kalau pupuk tunggal itu berapa kilo, misalnya oranya berapa kilo, SP3-nya berapa kilo, KCl-nya berapa kilo, magnesiumnya, Mg-nya berapa kilo, kemudian boratnya berapa gram, itu teman-teman harus cermat. Nah, jadi kalau saya sarankan ya menggunakan pupuk majemuk yang mudah pengaplikasian, tidak ribet-ribet itu.
hemat tenaga kerja, juga hemat waktu, dan kita tidak pusing untuk menentukan berapa dosisnya. Tinggal dosisnya ada di situ, NPK sawit itu ada anjuran, ada anjuran pemakaian. Teman-teman tinggal membaca anjuran pemakaiannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Selamat pagi, selamat berpisah, bertemu kembali di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.